Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Sebagaimana sebelumnya ayat 1 hingga 5 membahas tentang orang-orang yang muttaqin, di dua ayat ini membahas tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Fahum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawatuhu wa lahum adabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Wa ala absarihim hishawah wa lahum adabun azim, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Al-kufru ma'asyiral muslimin, para pemirsa, adalah diddul iman. Kufur itu lawannya daripada iman. Orang yang kafir adalah orang yang tidak beriman atas apa-apa yang harus diimani. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan seterusnya yang harus diimani oleh orang mukallaf. Sawa'un merupakan isim masdar yang bermakna istiwa, sama saja. Sama saja bagi alaihim, kepada mereka. Bagi mereka diberi peringatan atau tidak, itu sama saja. Tetapi bagi Nabi berbeda. Kalau Kanjeng Nabi memberi peringatan akan mendapatkan pahala. Jikalau Kanjeng Nabi tidak memberikan peringatan, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingdar merupakan ikhbaru ma'ahu takhfif atau ancaman. Kenapa kok pakai a'anzartahum, tidak pakai tafsir? Karena orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan kabar gembira. Mereka bukan termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati dan pendengaran mereka telah terkunci dan mata mereka tertutup. Jadi yang dimaksud hati, kalau sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit dan berat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat dalam sebuah hadis, maka akan ada ron atau bintik hitam di hatinya. Semakin lama semakin pekat, sehingga sulit. Kalau sudah pekat sekali, membenci pada keimanan, pada Islam, sulit akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk orang kafir ini merupakan Abu Lahab. Sehingga ada surat Al-Lahab. Abu Lahab sudah dinas, padahal dia masih hidup, akan kafir hingga ia meninggal. Padahal kalau dia berpikir, wah, kenapa saya sudah dinas kafir, kenapa saya tidak masuk Islam, bisa mengembalikan keyakinannya. Tetapi kalau sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berat sekali mendapatkan dia. Hidayah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi walaupun jauh daripada Mekah, dan dia tidak memberi hidayah walaupun ia dekat daripada Mekah. Dan Allah memberi hidayah menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurlah akan hidayah ini, kita jaga, kita pertahankan hingga maut menjemput kita. Apa hikmah daripada ayat ini? Ayat ini merupakan tasliyah
hiburan bagi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah bersedih jikalau tabligh ingdar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian orang-orang kafir tidak diterima dengan baik. Bahkan mereka memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau beri ingdar, engkau beri ancaman atau tidak, orang-orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan beriman. Dan mereka kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang berat di hari kiamat. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa seenak-enaknya kita di dunia ini tidak apa-apanya dengan di akhirat. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, satu siksaan saja, maka kelezatan di dunia ini akan hilang. Begitu sebaliknya, sesusah-susahnya kita di dunia ini, jikalau sudah mendapatkan nikmatnya Allah di surganya nanti, maka akan tidak ada artinya kesusahan, kesedihan yang ada di dunia ini. Semoga kita pertahankan hidayah ini hingga maut memanggil kita, maut menjemput kita, dan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.